Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Adi Pratama. Saya Amalia Usbekun Hasanah dengan NIM D600 2097 Dengan asisten Baratna Isti Utami. Kelebihan Python itu ada 3. Yang pertama itu library yang luas dan banyak. Terus yang kedua adalah meningkatkan produktivitas developer dan mendukung LOT. Terus ada kekurangannya adalah 3. Yang pertama itu ada eksekusi yang lambat. Terus yang kedua adalah lemah dalam komputasi mobile dan kesalahan runtime. Tipe data, saya akan menjelaskan tentang string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Tujuan praktikum modul 2 adalah praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Terus yang kedua adalah praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Yang ketiga adalah praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. PySet 2 adalah menggabungkan antara Qt dan Python menjadi satu. Pengertian GUI adalah bagian penting dari perangkat lunak saat ini, dan eksekusi yang benar diperlukan untuk memastikan kebenaran perangkat lunak secara keseluruhan atau yang terpopuler. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, perkenankanlah saya Amalia Usbekun Hasanah dengan NIM 097 akan membacakan presentasi mengenai modul 3, yaitu web statis dengan Django. Pada kali ini, kelompok kami akan membuat sebuah web statis menggunakan CSS dan HTML yang nantinya digunakan untuk membuat sebuah website dari perusahaan PT Gabi Internasional. Sebelumnya, apa sih web statis itu? Web statis adalah suatu web yang dimana dapat dijalankan oleh satu pihak dan tidak dapat diubah-ubah oleh pihak lain atau pihak kedua. Sesuai namanya, statis yang berarti tetap. Untuk web statis ini berisi tentang halaman utama serta kontak us dan juga daftar produk dari PT Gabi Internasional. Untuk pembuatan skripnya, mari kita lihat videonya bersama-sama. Tujuan praktikum modul 3 yang pertama yaitu memahami sinteks-sinteks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan startup dan start project. Yang pertama-tama, pastikan kita telah membuat suatu folder, yaitu pada Windows C. Di sini saya menamainya folder saya dengan nama Gabe. Selanjutnya kita buka CMD. Nah, di sini langsung saja kita menuju pada user C dengan cd slash, lalu nama yang folder di folder C yang kita buat tadi dengan cd Gabe. Lalu kita langsung saja setelah masuk di folder Gabe, kita bikin folder startup dan start project-nya. Kita bikin
Python manage.py start project. Nama file yang akan kita buat yaitu misalnya this. Karena this ini sudah saya buat sebelumnya, kita namakan lagi dengan Python manage py start project. Ini tidak dispasi, namanya misal modul 3. Nah, artinya modul 33 yang kita buat langsung muncul. Nah, ada tulisan modul 33. Nah, di sini otomatis akan muncul script manage karena start project yang kita buat sudah ada. Lalu kita bikin lagi yaitu start app-nya dengan cara yang sama, Python manage.py start up modul 333 misal. Otomatis yang kita buat sudah terdapat di foldernya Gabi. Nah, fungsi dari startup dan start project ini adalah sebagai langkah pertama yang harus kita buat ketika kita sedang menjalankan sebuah web di subdomain teksnya. Lalu kita akan saya akan menjelaskan cara membuat templates. Yang pertama yaitu kita klik kanan pada Gabi, lalu kita di folder, kita bikin templates. Lalu di dalam templates tersebut kita klik kanan, lalu kita save dengan nama room HTML seperti itu. Nah, di home HTML ini berfungsi sebagai penghubung ketika kita sedang masuk ke dalam webnya tadi. Nah, apa sih HTML itu? Nah, HTML adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengetahui dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web. Sedangkan pengertian dari CSS sendiri yaitu Ascending Style Sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Ini yang sudah saya gunakan lagi, saya lupa, Django admin start project modul misalnya modul 6. Nah, ternyata seperti ini teman-teman, maaf saya lupa tadi. Lalu saya akan menjelaskan kembali tentang script-nya. Pertama-tama script yang saya akan jelaskan yaitu kita pada templates, lalu kita masuk script home HTML yang sebagai penghubung dengan web statusnya. Di sini ada beberapa script. Yang pertama yaitu biasanya ada import from Django. Lalu ada PT Gabi Internasional sebagai judulnya, body ada kelas menu, dan juga di sini ada beranda start produknya. Nah, di sini ada sebagai untuk mendatangkan memanggil dari menu-menunya agar bisa diklik
Di sini ada beranda, produk, daftar harga, dan daftar produk. Ada menu hubungi dan juga dashboard. Nah, bagian footernya ada logo PNG, serta alamat dan juga copyright kelompok 35. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script CSS pada halaman utama. Di sini ada margin dan juga padding yang digunakan sebagai luaran ukuran dari website itu sendiri. Lalu ada body yang berisikan background image. Ini ada linear gradient yang berfungsi sebagai pengatur letak dari gambar dan juga intensitas gambar yang dihasilkan. Ada background size-nya over yang berarti menutupi keseluruhan dari body yang telah kita buat. Lalu ada background attachment yang digunakan untuk lampiran background. Ada display line box. Ini ada menu ULLI yang digunakan untuk menampilkan item pada order list dan unorder list. Konten H1 yaitu digunakan untuk menandai dan menguritkan isi konten. Ada from TDRR dan food image. Nah, ini untuk mengimport dan juga yang lainnya, footernya. Dalam footer ada background color yang berisi kode-kode ini adalah kode-kode warna, dan ada border top color yaitu yang digunakan sebagai tampilan pada footernya. Nah, seperti ini. Ini adalah kode-kode yang digunakan sebagai pengisi warna pada bagian footer, dan juga tadi ada image yang digunakan sebagai footernya, dan ada beberapa garis dan juga copyright-nya. Saya rasa tadi gara-gara CMD-nya saya belum aktifkan, tidak bisa di-refresh, dikembalikan setelah kita ulangi lagi untuk merun servernya. Yang tadi saya akan jelaskan yaitu halaman Explore Us. Di halaman Explore Us terdiri dari produk terbaru dan PT Gabriel Internasional, serta halaman yang berisi kayak informasi dari produk terbaru dan juga sejarah deskripsi PT Gabriel Internasional itu sendiri. Saya akan menjelaskan skrip untuk pembuatan halaman Explore Us. Ini adalah tampilan CSS-nya yang sebagai pembeda tadi antara karena ada tambahan tadi Explore Us. Selanjutnya yaitu halaman kontak us. Nah, pada halaman kontak us seperti ini. Nah, di sini ada nama, nomor telepon, email, kritik, dan saran. Di sini dapat dijelaskan, yaitu ada nama ketika kita sedang mengkritik suatu perusahaan, kita bisa mengirimkan feedback dari kita terkait pembelian barang dengan kontak us ini. Lalu bisa kita kirim dan juga kita hapus. Otomatis akan terkirim pada admin dari PT Gabriel Internasional. Nah, selanjutnya pada analisis script CSS halaman kontak us. Yang tadi setelah ditampilkan, yaitu saya akan jelaskan overflow hidden-nya yang digunakan untuk mengontrol konten yang terlalu melewati batas. Apabila kita buat terus kita bisa kontrolnya melalui overflow tadi. Ada mengimport tipe submit-nya, margin bottom. Dari modul 3 dapat diketahui bahwa Django adalah sebuah kerangka kerja full stack untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python.
Website P3B Internasional adalah website yang berisi tentang daftar produk gambar info terkini, produk mebel. Saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu web dinamis dengan Jingo. Seperti modul 3 adalah web statis, sedangkan ini adalah web dinamis, yang artinya berubah-ubah. Dinamis yaitu bisa diakses melalui dua arah, yaitu melalui pengguna maupun pembuat dari website itu sendiri. Tujuan praktikum modul 4 yaitu mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. 3. Mampu memanipulasi data di dalam tabel. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan DBMS, Database Management System. Manfaat database bagi perusahaan: memudahkan pengelolaan data perusahaan. Tentunya dengan database, perusahaan dapat menyimpan data, akses, pembaruan, dan penghapusan data. Bisa dilaksanakan dengan mudah. Selain itu, database tidak mudah diubah oleh orang, meskipun karena kontrol yang kita jalankan juga terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini ya, dashboard, lalu tambah data, edit data, hapus data, dan juga manipulasinya. Ini kalau kita mendapat data, langsung saja ditambahkan pada data produk. Ada nama barang, stok barang, tipe ukuran, misal. Langsung saja dimasukkan sesuai nomor keterangan di samping. 1, tipe ukurannya misalnya 2, warnanya custom. Nah, ini yang dimaksud bisa diakses oleh pengguna dan juga diakses oleh pembuat dari website. Dan kayak misal ini adalah deskripsinya, fiturnya misal ya, terus kita kirim. Nah, ketika kita ingin menambahkan, kita melakukan cara tambah data, lalu kita ingin mengedit misalnya jadi reguler. Kalau bisa kita editnya, kita kirim kembali, maka akan kembali ke teredit ya, terupdate. Nah, kalau kita udah, bisa saja kita menghapuskannya. Nah, kalau udah dihapus, klik tombol silang akan kembali ke 10. Nah, itu penjelasan dari mengupdate, mengedit, dan menambahkan data. Lalu saya kembali jelaskan ke sini, yaitu manfaat website. Manfaat website yang pertama yaitu menjadi media informasi yang lengkap. Jadi, suatu perusahaan pasti akan menampilkan informasi yang aktual mengenai perusahaan mereka, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Karena perusahaan itu dijangkau oleh masyarakat luas, maka akan kredibilitas perusahaannya pasti akan meningkat. Dan juga kalau itu meningkat, otomatis keuntungan yang mereka dapatkan juga meningkat karena pasar dari produksi mereka bisa menjangkau luas. Sekian penjelasan dari modul 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.